Ini yang telah dipaparkan kepada para mahasiswa untuk bagaimana membentuk karakteristik mereka, tapi juga dalam pengembangan, bagaimana memahami siswa dengan pengembangan kecerdasan majemuk dari para siswa yang ada, sehingga memahami setiap sektor dalam kehidupan mereka dan potensi mereka sebagai seorang pendidik yang akan mendidik generasi penerus bangsa. Nah, dalam diskusi ini kemudian dalam materi kuliah umum sekaligus ditambah dengan diskusi yang telah kami lakukan, dialog dengan beberapa aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswi yang berada di sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Stikip Biak, di mana kita melihat bahwa 90% mahasiswa yang kuliah di STKIP Biak ini adalah orang asli Papua, tepatnya adalah orang Biak. Sehingga jelas bagian ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam kebijakan otonomi khusus dalam keberpihakan kepada orang asli Papua. Dan beberapa hal yang telah disampaikan, yaitu yang pertama, dukungan terhadap bantuan studi akhir bagi mahasiswa-mahasiswi yang ada di sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan di Biak. Yang kedua, dukungan terhadap beberapa pembangunan kebijakan infrastruktur yang menopang pembangunan dan pelayanan di sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan Biak. Sehingga dalam diskusi ini pun saya telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk membangun komunikasi lebih intens dan bersama-sama dengan Ketua DPRD akan menerima pengusulan beberapa kegiatan untuk menopang pembiayaan di Stikip Biak, sehingga kami akan bawa dan membahas ini bersama-sama dengan DPRD, sehingga dalam penetapan anggaran di Kabupaten Biak Numfor keberpihakan kepada beberapa sekolah tinggi selain Stikip, ada ISIP Yapis, ada STIH, ada Akademi Perikanan, Akademi Pariwisata, Akademi Teknik Biak, untuk mendapat skala prioritas juga dalam pembiayaan dengan melihat regulasi yang ada. Dan secara khusus untuk Stikip telah kami komunikasikan, dan pengajuan program prioritas dan infrastruktur akan diusulkan segera kepada pemerintah daerah, sehingga menjadi pembahasan dalam tim anggaran dan badan anggaran dewan untuk percepatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor. Kalau saluran bantuan sumber dananya melalui apa? Ya, secara khusus kalau untuk bantuan perguruan tinggi itu harus dari sumber dana alokasi umum. Karena dana alokasi khusus itu sudah bertuan. Dana otonomi khusus itu kita sudah ada juknisnya. Inilah yang tadi saya jelaskan kepada para mahasiswa bahwa orang Papua mengetahui bahwa saat ini otonomi khusus di Provinsi Papua, uang sudah dikirim ke kabupaten. Ya, itu tadi saya katakan, uangnya dikirim tapi juknisnya disertai. Sehingga kami tidak bisa di kabupaten tidak bisa mengurus SMA dan perguruan tinggi. Sehingga dana otonomi khusus ini seharusnya di model blok grant saja dan kewenangan, sehingga kalau macam ada perguruan tinggi di daerah seperti begini, itulah dana-dana ini yang seharusnya kami pakai untuk bisa menopang mereka. Karena ini adalah anak-anak Papua, penerus bangsa, tapi fakta regulasi yang ada, juknis yang ada, tidak ada keberpihakan juga bagi pengembangan SDM orang Papua di perguruan tinggi. Ya wajarlah ketika mahasiswa banyak yang kritik tentang bagian ini, karena kewenangan mengurus perguruan tinggi sampai dengan SMA ini ada di provinsi. Jadi inilah yang kadang menjadi kendala bagi kita, sehingga kami selalu menggunakan sumber dana alokasi umum dalam menopang perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Biak Numfor.